Halo semuanya, selamat datang di podcast Holtom. Dulu orang istilahkan Maluku Tenggara, Maluku Sengsara. Maluku Sengsara. Betul tuh, sempat Nah, dapat istilah kayak gitu. jadi saya sudah terlanjur suka dan cinta dengan masyarakat K dan alam. Untuk apa kamu ini hidup? Lalu ilmu doktermu buat apa? Orang K inilah yang sebenarnya telah menghidupi saya dan keluarga saya. Kadang kita kumpulkan obat-obat sisa. Yang ada alat yang kecil-kecil, ya pakai saja. 3 tahun kita pakai itu. 3 tahun pakai itu. Tahun loh. Pada saat Ananda saya tercinta, Tuhan panggil. Aduh, kita berhenti jadi dokter ini. Sudah, selesai. Hanya untuk mengantri saja mereka harus bangun, Iya. tempo, jam 5 datang, jam 4 begitu. Setuju, Dok. Ya, walaupun pendaftaran dibuka jam 6, jam Iya. 7, kan begitu, dah? Iya. Kalau bisa, ya, tidak ada lagi yang sakit dan meninggal karena hamil dan melahirkan. Beta Kevin, Beta Revo. mari kita mulai di episode hari ini. Yes. Margarita Sanai, tentang apa saja, semua ada di Holtoma. Hari ini kita lagi kedatangan tamu Yep. dengan Dokter Ektin. Dokter Ektin selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Selamat datang di podcast Holtom, Dokter. Terima kasih Pak Kevin. Ya, selamat sore tim semua. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Lebih dari baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Kelihatan sehatnya ya. Iya. Sehat. Syukur sudah ya. Jadi dokter, hari ini Ketong akan bertanya-tanya seputar perjalanan karir dokter Betul. hingga dokter menemukan pengalaman-pengalaman di tanah K ini. Siap Dokter, Pak Kevin. Siap. bisa menceritakan awal pertama dokter tiba di Pulau K sebagai dokter umum, kemudian tantangan dan kesan yang dokter rasakan pada awal dokter pengabdian di sini. Baik Pak Kevin. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi itu sudah lama sekali ya. Dimulai dari selesai pendidikan sekitar Desember 1993 dari FKUNS Solo, ya, Surakarta. Saya bekerja beberapa waktu di Jakarta, di rumah-rumah sakit dan klinik-klinik. Kemudian sekitar Oktober 1995, saya mendarat di Pulau K sebagai dokter PTT, pegawai tidak tetap. Ya, kondisi saat itu waktu saya mendarat, lihat dari pesawat itu kelihatan Gelap. kering, hitam, Tandus panas, gitu. iya, panas kering ya. Iya. Jadi sudah saya mendarat ya, dapat penginapan sementara di belakang RSU ini, RSU Tual zaman dulu, sekarang Rumah Sakit Karya Satu Situbun, Langgur ya. Satu hal yang paling membanggakan adalah pada saat itu kalau saya menjemur baju 2 jam garansi pasti kering. Pasti kering gitu. Iya, pasti Saking kering. panasnya mungkin. Saking panasnya ya, dan langsung bisa pakai, tidak perlu setrika. Wih. Ya, ya kondisi betul-betul panas ya. Tidak banyak tempat untuk makan. Saya datang seorang diri, tidak dengan siapa-siapa. Cuma bawa koper ya. Kemudian mau makan di mana ya? Kan begitu Iya, ya. Kemudian tanpa mall, tanpa supermarket, tanpa HP ya. Tidak ada YouTube juga zaman itu ya. Tanahnya gersang, batu karang dominan di tanah ini ya. Saya pertama kali ditempatkan di Puskesmas Rumat ya. Wih, Rumah, ya? betul, lumayan ya. Sambutan masyarakat sangat ramah ya, bersahabat dan mau membantu ya, dan mau dibantu ya. Jadi tidak seperti kata orang di luar sana, orang kayak keras ya. Dalam hal ini mungkin mereka belum mendalami, Iya, belum mendalami budaya K yang sebenarnya bagaimana ya. Tidak banyak masyarakat pasien yang berobat pada saat itu ya.
Mungkin karena ketidaktahuan soal medis kesehatan, Betul. jadi mereka ya pokoknya hidup berlalu begitu saja. Masih ya. mungkin berpikiran tradisional dokter ya, mungkin masih Iya, percaya orang tradisional pintar gitu. ya. Waktu terus berjalan, saya juga sempat mengisi klinik angkasa di RRI pada saat waktu itu sekitar tahun 95 sampai sekitar 2000 ya, seminggu sekali ya. Kemudian hal ini agak mengubah pandangan masyarakat pada saat itu ya, karena materi-materi kesehatan saya sampaikan di klinik angkasa pada saat itu ya. Ya, belum ada hal yang lain kecuali RRI tua ya. Ya, ritual. Baik. Tahun 1998 usai PTT saya tes PNS dan diterima mengabdi sebagai PNS pusat di daerah di sini. Oh. Dan saya masuk di rumah sakit ini ya. Ternyata saya suka tinggal di kayak ini ya. Masyarakat ternyata bisa diajar dan mau akan kemajuan di bidang kesehatan. Biasa. Dan tidak kalah pentingnya, alam dan lautnya sangat menakjubkan. Sehingga sekitar tahun 2015 didapat kepulauan kayak ini dengan julukan Hidden Heaven, Hidden heaven. surga tersembunyi. Ternyata saya sudah sekian belas tahun hidup di dalam surga. Surga. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Menarik nih dokter. Ini dari cerita perjalanan dokter ini, sebelum dokter lanjut ya. Ini Iya. ada timbul pertanyaan baru nih. Ini ibaratnya kan waktu itu orang lulus kedokteran itu kan high levelnya tinggi tuh dokter. Ya. Nah, terus alasan kenapa sampai dokter memiliki gitu? Kan waktu itu juga dunia akses seperti dokter sampaikan tadi, akses masih tertutup dan lain-lain. Dokter juga baru pertama kali ke sini. Apa yang melandasi dokter untuk harus ke KEI gitu? Oh, iya. Nah, itu memang tidak bisa dijelaskan dengan 2-3 kata. Saya jelaskan sedikit, tapi saya persingkat ya. Jadi saya SMP saya di Lampung, SMA sudah di Jogja. Iya. Kemudian saya kuliah di Solo, ya. Kemudian saya ambil koas sebagian di Jakarta. Jadi semua di Pulau Jawa. Ya. Sepertinya saya ingin sesuatu tantangan yang baru, ya. Istilahnya bosan begitu di Jawa. Iya. Ingin sesuatu yang di luar dari Jawa. Di Papua saya mau, tapi saya takut malaria. Oh iya betul. Demikian juga dengan Kalimantan. Kalimantan juga bagus, ya. Tapi terpulang lagi malaria. Saya takut malaria. Pada zaman itu ya. Pada zaman itu. Ya, ya. Karena di Jawa waktu itu belum pernah kita ngadepin penyakit malaria ini bagaimana. Iya. Tapi dengernya itu serem sekali. Serem Kalau sekali memang malaria. penyakit itu memang serem ya. Nah, jadi akhirnya saya putuskan mana ya? Oh, Pulau Maluku. Oh, wow. Ya, Pulau Maluku. Airnya banyak, saya suka berenang di laut, saya suka. Akhirnya saya pilihlah Maluku. Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Iya. Ah, timbul pertanyaan lagi kan, kenapa Maluku Tenggara? Itu lagi. Sepertinya Tuhan menggiring saya. Iya, iya. Ada something di sini yang mungkin masih rahasia kan? Enggak ada rahasia. Jadi pada saat itu ada sekitar 19 tempat yang akan dipilih oleh 5 orang dokter PTT, satu saya diantaranya. Kemudian tunggu menunggu pada saat itu Kak Kanwil ya. Kita 5 orang pergi datang ke Kak Kanwil, tapi Kak Kanwil memang pekerjaan luar biasa sibuk. Akhirnya saya sama dua teman ya, berjalan ke pasar, lihat sana lihat sini di Ambon ya. Iya. Kemudian tiba saya kembali ke penginapan, sebenarnya bukan penginapan tapi teman ya, teman juga teman jauh begitu. Tapi akhirnya sekarang jadi teman dekat Teman ya. dia. Dibilang Ektin itu ada tadi telepon dari Kak Kanwil, dari Kanwil ya, Kanwil ya. supaya datang ya. Oh, saya datang dengan teman langsung. Kemudian waktu itu disampaikan bahwa Dr. Ektin dari pilihan yang ada 19 itu 3 orang sudah memilih ke Maluku Tengah dan Maluku Utara. Maka dari itu saya tidak ada pilihan, saya harus ke Tenggara. Ke Tenggara. Ya.
Nah, pada saat itu teman di mana saya tinggal sudah wanti-wanti karena dia tahu daerah, dia kepala pariwisata. Dokter Ektin, kalau pilihan tempat tugas, satu hal yang saya ingetin ya, jangan ke Maluku Tenggara. Kenapa, Pak? Ya pokoknya jangan saja. Jalan saja. Jangan saja, jangan ya. Daerahnya, wah, ya memang susah katanya. Tapi saya tidak ada pilihan, tinggal itu yang sisa. Itu yang sisa sudah. Akhirnya, saya pikir, ya mungkin ini sudah jalan Tuhan, saya harus tempuh. Iya. Ya, saya datang ya dengan teman ini. Kemudian saya lihat turun dari pesawat seperti yang saya cerita tadi. Iya. Ya, tanaman semua kering. Kering. Jemur baju 2 jam tadi. Udah jemur baju 2 jam, garansi Pak. Kering. Langsung pakai tanpa Iya, langsung setrika. pakai tanpa setrika. Luar biasa. Tapi ya begitu, ya. Dulu orang istilahkan Maluku Tenggara, Maluku Sengsara. Malu kesengsara. Betul tuh sempat Nah, dapat istilah kayak gitu. sekarang Maluku Tenggara, Maluku Bahagia. Maluku Bahagia. Iya. Yang hebat. Gitu ya. Beda, ya, beda. Dulu Ujang takut datang ke Maluku Tenggara. Sampai tahun 2000 ke bawah. Saya datang tahun 1995 Oktober. Sekarang Hujan rajin datang ke Maluku Tenggara. Dan kita bersyukur ya, pertanian jauh lebih maju. Iya. Zaman dulu kalau kita ke pasar, kita beli sayuran harga 10.000, ditunggu sampai sore udah kuning, tetap 10.000. 10.000. Tidak bisa pulang. Ya. Cabai rawit, ya, rica cili itu 10 biji 10.000. Tukang bakso bingung. Mau kasih cabai bagaimana? Kan begitu ya. Luar Kan biasa. bakso masih ada cabai. Betul. Iya kan? Kira-kira begitu, ya. Baik dok, dok bisa dok lanjutkan dok punya perjalanan pada tahun yang serius. Iya, jadi 1998 saya ditempatkan di RSU Tual. Sekarang Rumah Sakit Karel Saswitubun Langgur sini ya. Waktu terus berjalan 1999 ya, terjadi konflik besar, kerusuhan di Pulau K ini ya. Semua orang tahu ya. Bahkan Indonesia tahu, dunia pun tahu. Ya, saya mengalaminya. Ya, jadi saya dan istri tetap melayani di RSU Tual, RSU Karel Saswitubun sekarang bersama sejawat lainnya. Suka duka mencekam cukup lah waktu itu ya, cukup sekali ya, mencekam sekali ya. Tapi tetap ya kita melayani dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh sepenuh hati ya. Dua golongan yang bertikai tetap kita layani dengan sepenuh hati, tidak ada perbedaan. Karena begitu sumpah daripada seorang dokter, orang medis begitu semua ya. Waktu tetap berlalu, siang berganti malam, malam berganti siang. Ya, 2002 saya melanjutkan studi PPD 1 ya, Obsgyn di FK Unsrat. Obsgyn itu kebidanan kandungan, ya, sekolah dokter kebidanan dan kandungan di Fakultas Kedokteran Unsrat Manado. Tentu saja dengan segala dukungan doa masyarakat K dan surat dukungan, surat menyurat dari Pemda, dari Bupati, ya, dari DPRD juga demikian. Karena saya membawa diri ke sana dan mereka sangat mendukung. Saat itu setelah Dokter Aren, ya, saya yang kedua untuk sekolah. Ya. 2007 saya kembali ke tanah K tercinta untuk lanjut mengabdi sebagai dokter spesialis kandungan di tanah K ini. Memang banyak tawaran untuk pindah ke kota besar di Jawa, tapi jiwa saya sudah terpaut ke Pulau K ini, ya, ke masyarakat di K ini, ya. Dan sampai sekarang saya tetap di K ini menjelang akhir masa tugas saya, sekitar 31 tahun di tanah K. 31 tahun, luar biasa. Lumayan. Bapak sudah lahir rupanya. Dokter datang di K, saya buat 5 tahun dokter. Iya. Tapi apabila masih dibutuhkan, ya biarpun pensiun masih bisa mengabdi. Luar biasa. Masih kuat, masih sehat, ya bersyukur ya. Ya, lanjut Pak, bagaimana? Kelihatan masih muda sekali berikutnya? Kevin ya. Sangat kaya itu masih Luar biasa Bu Kevin. Jadi salah satu kutipan dan juga masukan yang harus yang saya ambil dari pernyataan dokter tadi, betul sekali Pak Riki. yang masuk ke K pada tahun itu adalah bagaimana kita
harus mencoba hal baru itu keluar dari zona nyaman seperti tadi dokter sampaikan tadi. Dengan begitu banyak teman-teman yang memilih Pulau Jawa dan lain-lain, tapi dokter kembali ke tanah yang tandus, jemur baju 2 jam langsung kering. Ya, Yang dimana orang-orang bilang jangan datang di K. iya. Mungkin pada saat itu juga waktu itu orang menggambarkan wah itu keras, orang wataknya segala macam, tapi mungkin karena panggilan melayani, panggilan mau melihat masyarakat terpencil, dokter hadir di Pulau K. Waktu itu Pak, waktu saya pergi datang dari Sumatera di Lampung ke Jogja, pergi datang bertahun-tahun ya, setahun sekali pergi datang ke Solo ya, Surakarta, Jawa Tengah. Mama saya biasa saja. Tapi waktu saya pamit merantau ke Maluku, nangis. Pas mau pikir apa ini? Kenapa ke sana nih? Pulang apa sih? Jauh nih. Iya. Momen yang bisa dilupakan dok ya. Iya, momen tidak bisa lupa. Satu kali menangis ya. Waduh. Belum pernah beliau menangis di hadapan saya ya. Dok, berbicara terkait pengabdian. Bagaimana nih terkait perjalanan hidup dokter di Tanah K, kemudian dokter menemukan pasangan hidup. Nah, itu dia. Ya, ini yang seru di sini. Seru di sini ya. nih. Yang seru di sini. Ternyata Tuhan tuh maha baik. Amin. Saya cari-cari itu tulang di mana. Oh. Ternyata tulang rusuk saya ada di Pulau K. Iya. Iya kan? Ya, seorang gadis K, dokter umum ya, yang bersedia menjalani kehidupan dengan saya sekarang sudah 31 tahun Luar hingga saat biasa. ini ya. Ketemunya di sini. Ketemunya di ya. sini, dokter. Dengan demikian saya semakin bersemangat melayani masyarakat K di Pulau K ini. Istri saya Dr. Lucia Petua Lubun, GP ya, General Practitioner, dokter umum, Iya. pertama kali bertugas di Puskesmas Tayando. Tayando. Ya. Tayando Yamtel. Sekitar 16 jam naik perahu layar asli Asli itu ya. tanpa cadangan mesin. Luar Ya. biasa. Pergi datang 3 tahun sebagai dokter tidak tetap PTT. Penggayung berarti ya. Apa mesin? Layar. Pakai layar. Penggayung pakai tidak layar. sampai, Pak. Baik, baik. Terus patah ya. Iya. Ya, yang membahagiakan dia juga dan saya adalah masyarakat Kepulauan Tayando sangat membantu dan sekaligus membantu istri saya. Mereka menikmati pelayanan medis pada saat itu yang mungkin baru pertama kali itu. Seorang dokter datang ke Tayando Yamtel ya untuk bidang pengabdian kesehatan ini. Demikian cerita singkatnya, Pak Kevin. Luar biasa Kevin Iya. tadi. Di sisi dua orang saling melayani, itu bagaimana tuh dokter bagi waktunya? Kan dulu waktu itu belum ada handphone. Terus Ibu Dokter Lucy juga di Tayando, Tayando. dokter di sini. Bagaimana komunikasinya tuh dokter? Ya. Ya, Kirim-kirim surat kah? Apa kah? surat Misalnya kalau kangen-kangen gitu dokter. surat Nah. nanti 3 bulan baru sampai. Waduh. Itu pun kalau tidak hilang di laut. Alah. Ya. Jadi tidak ada komunikasi sama sekali kecuali kita sudah bertemu lagi. Wah. Begitu ya. Kekuatan cinta teruji situ teman-teman. Kekuatan cinta. Kekuatan Itulah cinta teruji situ, demikian teman-teman. ya. Ya, Baik. ya, luar biasa. Apa yang memotivasikan dokter untuk bertahan mengabdi sebagai dokter spesialis kandungan di wilayah yang dimana orang bilang bahwa KI ini wilayah terpencil Terpencil. dan memang sangat memiliki tantangan dan keterbatasan fasilitas. Itu bagaimana itu dokter? Ya, jadi saya sudah terlanjur suka Pak Kevin ya, suka dan cinta dengan masyarakat K dan alamnya yang maha indah di K ini, terlebih alam di bawah lautnya, ya. Saya hobi berenang, molo, spearfishing, panah ikan di laut, ya. Iya. Tahu enggak di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan cinta. Iya. Semua iya. karena cinta kata Tidak Hosea. ada, betul kan? Iya, iya. Orang Udara kalau sudah cinta segar, tuh ya. udara segar 24 jam tersedia. Betul, gratis. Ya, gratis Asli, tersedia. ya, betul. Tidak seperti di kota besar. Iya. Hanya pagi-pagi jam 5, jam 6 itu udara segar. Iya. Ya. Kalau di sini udara siregar senantiasa. Iya kan? Iya. Senantiasa siregar itu luar biasa, lebih daripada segar itu siregar. Siregar ya. Serigala itu Iya. orang Batak dokter. Oh, bukan. Maksudnya saya segar. Lebih segar, saking segarnya itu. Saking segar. segarnya. Ya. Iya.
Ya, jadi hidup itu bukan semata-mata uang. Di kota besar uang ada, Ya. banyak ya. Tapi kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, ya. Itulah sebabnya saya bertahan di Tanah Kei Tanah ini, Kei. ya. Di Kei pun uang ada, walaupun tidak sebanyak dengan di Ya. kota besar. Tapi memang kebahagiaan hidup tidak bisa dibeli, walaupun dengan uang banyak. Betul, ya. betul. Yang penting kan bahagia. Penting bahagia. Ya, yang penting kan senang. Senang. Ya. Masyarakat saya di Kei sini sangat menghargai dokter dan sangat membutuhkan pelayanan dokter. Hidup saya menjadi sangat berarti di Kei ini karena merasakan dibutuhkan sekali oleh masyarakat Kei di sini. Itulah artinya saya menemukan hidup, ya. Pernah dengar aktualisasi kehidupan, aktualisasi diri? Nah, saya dapatkan di Kei ini, ya. Luar biasa. Dokter. Orang Kei yang bikin saya jadi sekarang ini. Luar biasa. Luar biasa, Dok. Ternyata kita orang Kei ini punya cerita tersendiri di mata orang, mohon maaf ya dokter, orang Iya. luar ya. Iya. Saya sudah jadi orang sini, Pak. Iya. Iya. Waktu itu, Pada saat itu dokter, maksudnya, pada Dok. saat itu Iya. maksudnya. Iya, iya. Dok, ngomong-ngomong nih, menurut dokter, apa arti dari dokter yang berdedikasi tinggi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks pelayanan kesehatan di daerah terpencil? Iya. Pertanyaannya berat, Pak Kevin, ya. Tapi dedikasi itu tidak bisa dipaksakan, ya. Tapi itu adalah panggilan jiwa dan panggilan semesta, ya. Buat seseorang tidak bisa mengada-ada, Iya. ya. Kalau dia sudah terpanggil jiwanya itu sudah, ya. Ada satu kata-kata hati yang mengiang setiap saat, ya. Ya. Saya udah jadi dokter pada saat itu, ya. Mengapa? Untuk apa kamu ini hidup? Lalu ilmu doktermu buat apa? Ilmu SPOG-mu buat apa? Buat siapa? Berat memang. Ilmu itu harus diamalkan. Kita menuntut ilmu buat diamalkan. Kita jadi spesialis kandungan kebidanan, tidak diamalkan, kita bawa ke kubur, dikuburlah hilang sudah tanpa arti. Perjuangan bertahun-tahun, ya. Betul, Dok. Di kota besar sudah banyak yang memberikan ilmunya dengan spesialistik masing-masing, ya. Betul. Lalu siapa yang akan ke Pulau Kei ini? Saya sudah cinta dengan Pulau Kei ini, dengan masyarakat di sini, ya. Kenapa tidak saya lanjutkan di sini, ya? Orang kadang pikir, oh, saya telah menghidupkan orang Kei di sini, ya. Orang kadang mengira bahwa orang Kei banyak hidup karena saya, padahal tidak seperti itu, ya. Namun sebaliknya, kalau saya merenungkan mendalam, malahan sebaliknya kejadian yang ada, Pak Rifo, ya. Orang Kei inilah yang sebenarnya telah menghidupi saya dan keluarga saya hingga pada saat Luar ini, biasa. ya. Hingga pada saat ini, ya. Karena merekalah saya dan keluarga bisa bertahan hidup sampai sekarang di Kepulauan Kei ini, ya. Bahkan menjadi dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang melayani di sini, itu pun rasanya tidak akan mungkin. Sebelum saya menginjakkan kaki di sini, mengabdi di sini sekian tahun, itu terjadi begitu saja, ya. Jadi itulah Pak Kevin. Dok, Ini menarik, Iya. Kevin. Apa yang dokter tadi sampaikan bahwa dokter dan masyarakat kini sudah menyatu sehati seiring sejalan gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, dokter, kira-kira ada nggak satu atau dua momen yang dokter tidak pernah lupakan gitu dalam melayani masyarakat? Ada salah satu momen yang punya momen susah dan senang lah ketika berhadapan di masyarakat gitu, Dok. Ketika melayani, terus ada misalnya mereka mau operasi atau mereka mau cek tapi tidak ada uang atau bagaimana, yang momen yang pada saat itu dokter tidak pernah lupakan. Ya, sering Pak, Sering, bukan pernah, tapi sering. sering, ya. Tapi disitulah, ya, disitulah. Jadi memang kita mesti cerdik-cerdik, ya, mengupayakan bagaimana bisa dilayani, ya. Kadang kita kumpulkan obat-obat sisa, ya. Kadang kita minta tolong, ya, sama apotek tolong untuk bantu ini. Kita minta tolong ke siapa lagi di ruangan lain mungkin ada. Akhirnya sampai anestesi pun, ya, kita kontak bagaimana bisa bantu ndak.
Oh, bisa. keterbatasan Iya, bahan. memang sisa satu ini buat orang ini begitu. Akhirnya berjalanlah hal yang demikian itu. Berjalan. Dan syukurnya selamat. Iya. Kira-kira begitu, Banyak Pak. juga terbantu ya, karena Iya. keterbatasan tadi. Iya. Betul. Kemudian dok, dalam praktik sehari-hari, tantangan apa yang paling sering dokter hadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah Kepulauan K ini, dok? Bagaimana cara dokter untuk mengatasi hal ini? Iya. Mengatasinya ya. Satu hal ya yang mesti saya sampaikan adalah jangan pernah menyerah pada keadaan. Tidak bisa menyerah. Ya, kita dilatih, dididik bertahun-tahun untuk mengatasi masalah. Iya. Tidak ada istilahnya kata itu menyerah ya. Seperti tadi sudah disampaikan, obat, alat ya. Iya. Kurang, ini kurang ya, itu kita alami dan mesti kita cari jalan keluar ya, dan syukurnya jalan keluar itu ketemu ya. Nah, misalnya pada saat itu ya, pertama kali menginjakan kaki di Pulau K dan melayani di bidang kesehatan ya, sarana prasarana kurang memadai ya. Contoh ya, pada waktu itu ada bayi kejang ya, kita perlu ATS-nya terbatas, dia kejang terus, bagaimana ya, kemudian infant warmer atau penghangat bayi baru lahir ya, inkubator untuk bayi yang baru lahir yang dia kecil perlu penghangat ya, instrumen alat operasi yang kurang saat mau sesar, alatnya belum steril, yang ada alat yang kecil-kecil ya, pakai saja ya, pakai saja ya, itu yang ada, tinggal kita modifikasi ya, keterampilan ditingkatkan ya. Juga istilahnya dulu IV cat itu jarum untuk suntik itu plastik kan berlapis besi, berlapis plastik, besinya dilepaskan, plastiknya yang tinggal, itu zaman modern. Sekarang zaman itu jarum yang ada hanya jarum besi untuk pasang impuls dan wing needle untuk bayi-bayi tusuk di kepala ya, di sini ya, di tangan ya. Kalau bergerak sedikit pecah, bergerak sedikit pecah ya. Beda sekarang, dia bergerak sedikit mungkin tidak akan pecah ya, karena dari plastik. Dari plastik. Iya. Kemudian sarung tangan steril ya, yang harusnya satu kali pakai kita recycling, dipakai lagi, disterilkan ulang, dibedaki ya, sehingga bisa dipakai berulang-ulang dan disteril dengan cara ya, mohon maaf, pada saat itu dikukus, direbus. Dikukus. Iya. Bapak biasa kukus nasi, nah itu sudah. Kira-kira seperti itu. Saking terbatasnya. Alhasil berhasil, nah ya. Iya, Tuhan sayang berhasil ya. Kateter yang biasanya kita satu kali pakai bisa di steam ulang ya. Tapi sekarang Pak jangan lagi ya Pak ya. Bahaya, bahaya itu. Pada zaman itu ya Pak ya? Iya, zaman itu saja. Apron pelindung kalau ada lagi operasi kebidanan melahirkan ya. Apron itu pelapis dari leher sampai ke bawah buat operator, buat saya dan tim ya. Supaya jangan keciprat darah, air ketuban ya. Nah, itu cuma ada 3. 1 yang saya buat, 2 yang disediakan ya oleh rumah sakit. 3 tahun kita pakai itu. 3 tahun pakai itu. Tahun loh. Sekarang Pak, 1 kali pakai buang Pak untuk 1 pasien. Tidak boleh pakai ulang-ulang. Ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, sekarang sudah single use only. 1 kali pakai saja semua Pak Revo. Ya, tidak boleh lagi untuk pakai ulang-ulang. Pamali istilahnya itu. Tidak boleh karena sudah tidak steril ya. Nah, untuk keterbatasan petugas-petugas kami pada saat itu, tentu ya dengan sembari berjalan kami sembari membagi ilmu dan memberikan contoh setiap hari, setiap saat ya. Karena perawat dan bidan-bidan kami memang haus dan mau diajarkan dan mau melayani, mau lebih baik, intinya itu ya. Misalkan pada saat bayi baru lahir dia perlu infus, apalagi bayinya kecil. Dia mau pasang infus, udah kelihatan venanya di sini, ya, pembuluh darahnya maksudnya. Akhirnya kita pasang kateterisasi umbilikal, ya. Artinya selang harusnya buat hidung di sini, steril ya. Kita buka, kita pasang di
tali pusar, Tali pusar. ya, untuk bayi. Tali pusar kan pembuluh darahnya jelas lebih besar dan Iya. kelihatan, ya. Dan itu ilmu saya bawa dari Manado, bukan ciptaan sendiri, itu sudah ada ilmunya. Hanya dari Manado, dari profesor kami di sana. Dan itu berhasil, ya. Bukan satu, banyak yang berhasil, ya. Dan membuat penghangat bayi, ya, karena tadi inkubator belum Inkubatornya ada, belum ada. ya, pakai botol air hangat, dibungkus air dengan iya, air panas, dibungkus kain, handuk, kain, selimut bisa, ya, untuk menjaga bayi tetap hangat, ya. Buat bayi prematur, ya, bisa juga metode kanguru. Metode kanguru. Iya, baru dengar itu bayi. Jadi bayi begitu, ibu atau bapak bisa juga, dia akan dekap bayinya Dipeluk. yang prematur kecil itu tanpa baju, bayi tanpa baju, yang meluk tanpa baju, ya, dipeluk biar hangat dari Biar hangat, yang memeluknya. Kemudian baru kain di depan sini menghalangi penguapan, ya, radiasi panas dikurangi. Jadi lumayan itu, ya. Dan ya, jadi prinsipnya tidak ada rotan akar pun jadi. Yang penting pasien harus Pasien selamat. selamat, betul. Pasien harus selamat, ya. Nah, sekarang sudah lebih mudah, ya. Karena dokter spesialis anak sudah ada dengan segala perlengkapan dan dengan segala timnya. Iya. Dan alat-alat tentu, ya, yang mendukung. Nah, ada lagi teman-teman grup WA Alma Mater yang kita pakai juga, ya, waktu S1 selesai sekolah di sana sini, Iya. lulus spesialis ini dan itu, nah, mereka bisa kita kontak, ya. Contoh, baru Desember 2025 ada pasien di ICU yang kami operasi, itu dia ternyata mengalami operasi sesar maksudnya. Dan itu dia ternyata mengalami bawaan katup jantung itu tidak sempurna. Ya, bawaan demikian, kelainan jantung bawaan buat ibu yang bersangkutan. Iya. Jadi dia sesek, yang sesek punya sesek tingkat tinggi, sesek betul, ya, sampai istilahnya, aduh, antara hidup dan Hidup dan mati. mati lah. Dia sudah berjalan di jurang-jurang itu, jurang-jurang maut itu, ya. Ya, tetap kami berdoa, tetap kami berusaha. Ada dokter spesialis anestesi di sini, teman-teman spesialis yang ada di sini, tapi kita kurang dokter jantung. Nah, dokter jantung ini spesialis jantung konsultan, ya. Jadi konsultan itu gurunya dokter spesialis jantung. Ya. Ada di Malang, teman baik kita waktu S1 dulu, dia sudah spesialis. Nah, kita kontak, kirim data-data ini dan itu, ya. Akhirnya dikirim nasihat. Terus chat terus, ya, beberapa hari. Akhirnya syukur sudah selamat pasiennya dan bisa pulang dengan tersenyum. Syukurlah. Luar biasa. Itu memang, jadi teman lama pun kita manfaatkan untuk tujuan selamatin pasien. Pokoknya pasien harus selamat. Harus selamat. Itu Begitu, yang paling ya. terpenting, pasien harus selamat. Betul. Nah, menarik nih dokter. Ini kembali kepada zaman itu, saya sempat agak sedikit penasaran nih dokter. Ya. Kan waktu itu dokter sampaikan tadi bahwa belum ada inkubator, harus dibikin Botol hangat. botol hangat Iya. dan lain-lain. Ya mungkin saja pada saat itu juga nanti ke depan ada yang nonton, mungkin pasien-pasien dokter yang hari itu dokter selamatkan nonton podcast ini dokter. Penasaran juga saya dokter, caranya buat inkubator yang sederhana itu botol kayak hangat. yang pakai botol itu bagaimana dokter? Ini masyarakat awam nih. Itu bukan barang baru, ya. Jadi coba itu ada, itu coba. Ada botol, ya. Nah, ini kan, tapi jangan botol ini, ya. Kalau botol ini nanti meleleh, ya kan? Botolnya upayakan botol kaca, ya. Jadi kalau ada botol kaca begini, kita isi dengan air panas, kemudian ini umpamanya ini selimut atau handuk, begitu kita lilit beberapa kali. Ini kan dia lama hangatnya, ya, kayak termos begitu, termos air panas. Kemudian diletakkan dekat-dekat pasien beberapa.
Umpama bayinya di sini, kita letakkan 1, 2 sekelilingnya begitu. Yang penting jangan nempel di atasnya bayi, nanti bayi kepanasan. Iya, begitu ya. Jadi suhunya tetap diatur, dijaga supaya ini aja. Dijaga dengan kira-kira, Dengan Pak. kira-kira. Iya, pokoknya kira-kira hangat. Kalau ada termometer kan bisa kita usahakan ya. Termometer badan itu bisa dipakai begitu ya. Jadi kalau ini sudah mungkin 3-4 jam, cek lagi sudah turun suhu, ganti lagi dengan yang baru begitu. Kira-kira begitu. Luar biasa. Iya. Jadi dedikasi dan inovasi di pelayanan DTPK tadi itu terwujud lewat inovasi-inovasi, lewat keterbatasan alat medis dan lain-lain. Itu inovasi seorang dokter harus diperlukan juga untuk menjaga keselamatan pasien begitu. Itu kreativitas, Pak. Luar Itu biasa. namanya akar, Pak. Iya. Akar. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Tadi. Iya. Tanpa rotan. Tanpa rotan. Hanya akar saja. Akar saja. Iya. Luar Tapi biasa. pasien kan harus hidup, Pak. Harus. Iya, begitu. Luar biasa. Baik dok, Iya. ada pertanyaan nih dok. Iya. Menurut beta sih dan Kak Revo pasti pertanyaan ini sangat seru. Iya. Apa pengalaman dokter saat melakukan operasi perdana atau pertama kali dokter melakukan operasi Nah itu. itu dengan fasilitas dan sarana yang sangat terbatas. Minim sekali waktu Ah, itu kan. Bagaimana tuh pengalaman dokter terkait itu? Iya. Yang pertama ya tentu untuk operasi saya siapkan ya alat kita siapkan dengan bantuan tim kamar operasi ya, dan tenaga asisten operasi disiapkan ya, apa adanya yang memang sudah ada itu sudah, kita tidak bisa mengada-ada. Hal Kembali lagi apa terbatas adanya. dia. Kemudian Yes. penata anestesi yang ada kita pakai ya, yang tidak ada kita tidak bisa pakai, barangnya tidak ada memang Iya. kan ya. Di mana spesialis anestesi pada waktu itu belum ada ya, tapi pelayanan kan harus tetap berjalan dan pasien Iya. harus selamat, jadi tetap berjalan ya. Dengan yang ada itu misalnya alat-alat itu kita pastikan betul-betul steril, walaupun dikukus aturannya mesti 20 menit dikukus sejak dia mendidih 20 menit. Nah itu ilmunya ada Pak ya, tapi demi menjaga kebaikan pasien, misalnya teorinya 20 menit. Ya. Kenapa kita tidak bikin 30 menit, 40 menit, tambahkan sedikit, menambah keyakinan Ya. kita. Kira-kira begitu. Waktu itu ya minyak tanah masih murah, Pak. Iya, kan pakai kompor, Pak. Oh betul. Iya kan? Jadi tambah sedikit kan tidak apa-apa. Iya kan? Ya. Nah, jadi obat bius kalau tidak salah pada saat itu yang ada cuman satu obat bius andalan, ketamin atau ketalar ya, dan yang ada penata anestesi ya, pakai itu saja ya, dan terus berjalan demikian beberapa waktu sampai ada obat-obat bius gas ya, inhalasi ya, mesinnya disediakan baru kita pakai ya. Dan itu pun kalau dibutuhkan kan demikian, buat cadangan juga bisa ya. Tapi sampai bertahun-tahun itu syukur pasiennya selamat ya. Dokternya bahagia, bukan cuma keluarga yang bahagia. Pasti. Bukan cuma pasien. Dokternya bahagia juga karena itulah gunanya kami ada. Bersyukur pada Tuhan. Kira-kira demikian Pak Kevin. Dok, di saat itu kan pasti dokter kan pasti keterbatasan sumber daya manusia dan juga kan keterbatasan alat kesehatan. Alat medis dan lain-lain. Pada saat tindakan operasi itu, solusi apa pada saat itu yang agar pelayanan medisnya itu tetap berjalan dan optimal? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya. Solusi pertama satu kata, no give up, jangan menyerah, ya. Lalu kita cari jalan ya, misalkan instrumen yang ada, ya sebisa-bisanya kita pakai ya. Pada saat tidak ada instrumen atau alat operasi untuk sesar, untuk minor set pun bisa kita gabung pakai untuk operasi sesar, ya walaupun ya agak ribet, agak ya
susah karena kecil-kecil alatnya. Tapi ya bisa, masih bisa ya. Kemudian meningkatkan kemampuan daripada tim. Ya, kita kan tidak bisa operasi sendiri. Harus ada tim, Iya, betul. tim asisten, asisten operator operasi, ya, tim anestesi, ya, mesti dibantu, ya. Di sana sini tidak bisa. Mesti itu banyak orang yang bantu baru bisa, Iya. ya. Jadi di rumah sakit ini adalah kerja tim, tidak bisa sendiri-sendiri, ya. Teamworknya harus kuat. Teamworknya, ya. Jadi kita meningkatkan kemampuan asisten, ya, dengan banyak nasihat, beri contoh, ya. Misalnya pada saat itu belum ada benang standar, ya, Iya. benang operasi namanya poliglycolic itu nama generiknya, belum ada pada waktu mau kita menjahit rahim, ya, maka kita pakai benang yang lain, ya. Cuma kita double, Iya. kan begitu ya, supaya jahitan lebih kuat lah istilahnya, ya, mencegah jangan sampai dia terjadi yang tidak diinginkan, ya. Kemudian sewaktu dan selama operasi berlangsung, ya, tetap komunikasi ketat dengan asisten operasi, dengan penata anestesi yang ada, ya. Iya. Komunikasi bagaimana pasiennya, apakah aman, tensi, ya, nadi, terus kita suara, ya. Apa yang terjadi saat ini? Pasiennya dipantau kenapa terus tidak? itu, Kenapa pasien. pasiennya tidak suara? Coba lihat dulu, apakah dia baik-baik saja, kan begitu, ya? Ya, kalau tidak ada suara, jangan-jangan sudah berangkat duluan. Makanya kita mesti komunikasi terus, ya, tanya-tanya terus pasien, pasien. Bu, baik ya? Bu, bagaimana? Ah, begitu, ya. Demikian, Pak. Pada saat dokter melakukan pelayanan medis, pasti di situ kan Ya. banyak sekali hal-hal yang membuat dokter terpuruk dan pasti mentalnya agak sedikit terganggu toh, Ya. gitu. Bagaimana itu saat dokter emosinya dan mentalnya lagi benar-benar Lagi down. down, itu bagaimana caranya dokter untuk tetap menjaga itu, terus bagaimana caranya untuk dokter berusaha untuk bangkit? Iya. Itu bagaimana tuh? Ada dua hal itu yang paling menonjol, ya. Satu hal itu apabila bayi dan atau ibunya atau dua-duanya tidak bisa diselamatkan. Aduh, itu rasa paling aduh, kenapa ya? Kenapa ya? Apa yang salah ini? Apa masalahnya? Ya memang kondisi mereka berat, ya. Iya. Tapi rasanya saya juga tidak rela. Iya. Kalau dia meninggal, tidak rela, ya. Jadi bukan berarti biarin aja, tidak. Kita harus berjuang. Dia hidup, itu saja Iya. tujuannya, ya. Luar biasa. Cuman itu tujuannya. Tapi ada satu kondisi di mana, aduh, kenapa nggak bisa ya? Apa ini? Memang dia berat, nih, ya. Tapi ya kita harus berusaha. Ya, harus bisa menerima kenyataan itu. Nah, satu lagi yang paling berat pada saat itu, dan ini satu-satunya, tidak ada yang berikutnya. Pada saat Ananda saya tercinta, Tuhan panggil pada umur 19 tahun, sekitar tahun 2015, ya. Dia sudah di Fakultas Kedokteran semester sekian, ya. Sekitar 2-3 hari kemudian ada pasien yang membutuhkan operasi. Terpaksa saya melakukan operasi juga, ya, karena tidak ada dokter obgyn yang lain, dokter kandungan yang lain tidak ada, Iya. dan tidak apa-apa, ya. Orang lain harus selamat, anak saya tidak bisa kembali. Tapi kalau yang ini tidak dioperasi, itu beda ceritanya. Terjadi yang lain-lain lagi, ya. Anak saya tidak bisa kembali. Tapi saya harus tolong yang ini dulu. Dan ya, waktu terus berlalu, ya. Jadi datang teman-teman bidan, perawat, teman-teman dokter datang menghibur, ya. Suka, tidak suka, senang, tidak senang, sempat kepikiran, aduh, kita berhenti jadi dokter ini. Sudah selesai. Tapi begitulah, ya.
semesta terus mendukung saya bangkit kembali, teman-teman berdatangan, ya, menguatkan, ya, waktu tetap berlalu, akhirnya bangkit kembali. Dan inilah, saat ini saya tetap melayani, hingga sudah mau pensiun. Luar biasa. Demikian, Luar biasa, Pak Kevin. Kevin, Pak Reko, ya. Tidak bisa berkata-kata, Kevin. Artinya bahwa ini salah satu cerita perdana yang mungkin masyarakat tahu Ya. terkait dengan Ya. apa yang dokter sampaikan ini. Dokter bersedia meninggalkan hal yang menurut secara manusiawi itu sangat penting bagi seorang bapak juga waktu itu. Tapi selaku tenaga profesi juga harus menyelamatkan nyawa lain, dokter. Pasti. Itu apresiasi yang luar biasa untuk dokter. Terima kasih juga atas selaku anaknya. Terima kasih juga dokter sudah melayani dengan tulus hati, lebih mementingkan pekerjaan daripada luar biasa teman-teman. Saya juga sudah jadi anaknya, Pak. Iya betul. Pada waktu itu jadi gimana ya? Tiba-tiba ini loh. Itu menjadi satu pengalaman juga. Iya. Iya. Artinya anak dokter juga bisa, maksudnya gimana ya? Jadi Pada pada saat saat itu dia meninggal waktunya cuma 7 menit, Pak. 7 menit. Di sini di rumah sakit ini. Di rumah saya. Oh, di rumah Ya, sakit. dia alergi. Jadi shock anafilaktik kalau namanya itu. Nggak ada bahasa yang lain. Alergi berat sekali. Jadi sudah saya usahakan resusitasi jantung paru, tapi karena waktu cuma 7 menit. Jadi saya nggak tahu waktu itu. Tapi setelah saya pikir, ya ini memang 7 menit. Ya, Dan dokter tetap di rumah dikerjakan. Enggak. Di ini hari Minggu saya lagi ibadah, waktu itu istri saya telepon, ada apa? Saya gemeteran, saya pulang. Ternyata sudah terjadi shock anafilaktik. Nah, begitu. Makan sesuatu yang dia alergi gitu loh. Kebetulan makanan laut begitu. Akhirnya cuma punya waktu 7 menit dan berlalu begitu cepat. Ya. Akhirnya sudah. Saya tidak gampang nangis orangnya, ya. Jadi pada saat itu pun saya masih tahan begitu sudah, ya. Akhirnya penguburan selesai sampai akhirnya operasi 3 hari ke 2-3 hari itu tetap kita kerjakan operasi juga. Sampai teman-teman di kamar operasi bilang, bidan-bidan saya juga bilang, dokter jangan dulu ya. Saya bilang, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, ya. Dan operasi berlanjut, syukurnya ibu dan anak selamat. Itu yang jadi kebahagiaan saya juga kan. Luar biasa. Ya, kira-kira begitu Itu sangat sudah. luar biasa, Dok. Ya. Tapi sebelumnya turut berduka cita, Dok. Terima kasih. Ya, Sudah lama sih. Itu sudah lama. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Dok, Luar biasa. Ya. bagaimana nih pengalaman dokter untuk membangun sinergi dan kerjasama dengan dokter anestesi, dokter umum, perawat, serta bidan di Rumah Sakit Karel Sastubun dalam memberikan pelayanan kebidanan dan juga kandungan. Iya. Prinsipnya buat saya yaitu satu ya jangan sombong ya. Berusaha selalu merendahkan diri walaupun kita bisa. Ya. Yang kedua saling mengingatkan ya. Satu, kalau kita bisa, kita ajar. Kita ajarkan kalau kita bisa. Kalau kita tidak bisa, kita belajar, nanya, nanya. Walaupun sama bidan, ya, walaupun sama penata, kita nanya, minta diajarkan, ya, karena ilmu itu tidak selalu datang dari atas, ya, ilmu itu tidak selalu datang dari buku, dari manapun bisa datang. Ya, ada pepatah hikmat berkeliaran di mana-mana, di jalan-jalan itu ada hikmat. Nah, kita lihat di situ, kita belajar di situ. Setuju, Dok. Ya. Jadi kita tidak tahu, ya kita minta diajar, ya. Apakah memalukan kalau kita minta diajar? Itu bagi orang lain, bagi saya tidak. Iya. Kita harus belajar seumur hidup kita, ya. Yang ketiga, yang berikutnya ya. Selalu jaga tutur kata yang baik, jangan sampai menyakitkan orang lain dengan perkataan kita, ya. Ada hukum kekekalan energi, istilahnya begitu ya. Energi yang dipakai untuk mengeluarkan
perkataan yang baik tidak lebih besar, tapi sama dengan energi yang dipergunakan untuk perkataan yang tidak baik. Ya, Luar biasa. energinya sama, Sama. ya. Untuk maki atau berkata-kata yang baik tetap sama, tapi hasilnya jauh berbeda. Hasilnya jauh Iya, berbeda. jauh berbeda. Kalau kita tabur kata-kata yang baik, siapa yang menuainya? Kita sendiri, sendiri, bukan betul. orang lain. Kita sendiri yang menuainya. Iya, Dari kebaikan kita timbul rezeki buat kita. betul. Ya, timbul kebaikan buat kita, ya. Yang berikutnya ya, yang keempat, jangan berat hati untuk segera minta maaf jika ada kesalahan, walaupun buat bidan atau buat perawat kita, ya. Ya, tidak ada pemali buat minta maaf, itu tidak ada Jangan gengsi pemalinya. juga karena- Jangan gengsi, ya. Dokter di atas atau Oh, enggak. perawat di bawah? Tidak, gitu tidak kan. boleh, ya. Tidak boleh, betul. Tidak ada kata mentang-mentang, itu buang sudah jauh-jauh di laut sana, ya. Jangan membawa pulang kesalahan sejawat ataupun kesalahan kami sendiri ke rumah. Wah, Jangan bawa pulang dan kemudian besok bawa lagi dalam pekerjaan esok harinya. Hidup itu akan semakin berat jika tidak diselesaikan kesalahan itu hari itu. hari itu juga, ya. Kesalahan sehari cukup untuk sehari. Iya. Sehingga esok hari tidak ada sisa kesalahan yang kemarin. Luar biasa tuh. Iya kan? Iya, betul. Tidak betul. ada sisa. Kalau hari ini sudah hari ini, Hari ini saja. ya, baru fresh. Betul. Tidak ada simpan kesalahan yang lain, yang dulu-dulu itu, ya. Dan yang berikutnya, yang terakhir yang saya sampaikan, gunakan waktu yang ada untuk selalu belajar dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jangan mencari-cari waktu yang tidak ada. Karena biasanya dokter katakan Iya, tidak ada waktu. tidak ada waktu. Ya, tidak ada waktu. Jangan cari yang tidak ada, pakai waktu yang ada. Pakai waktu yang ada. Ya. Luar biasa. Pakai waktu yang ada untuk kita belajar sesuatu. Memang waktunya itu yang kita ada. Iya, betul. Di tengah kesempitan ada kesempatan. Pepatah itu masih berlaku. Pakai itu. Pakai. Itu orang-orang bijak sudah bilang demikian. Kita pakai saja. Demikian, Pak Kevin. Jadi tuh ingat tuh Kevin, kesalahan sehari itu cukup sehari saja. Dan yang paling penting jangan dibawa pulang ke rumah karena itu akan berimbas ke keluarga dan juga di tempat kerja. Jadi Iya, iya, selesaikan apa yang perlu harus diselesaikan. Luar biasa ya dokter ya. Jadi ngomong dari tadi ada kita juga sering dokter juga sebagai orang tua di sini secara langsung menegur kita berdua nih kadang-kadang tuh mungkin karena emosional di pergaulan sehari-hari gitu kan. Jadi harus belajar juga kita. Biasanya orang tua bilang gini, kalau ada masalah di rumah, masalah cukup sampai di pintu rumah saja. Pintu Kalau rumah keluar, saja, jangan bawa keluar. jangan bawa keluar. Kalau kesalahan di luar, Jangan Jangan bawa bawa masuk ke masuk dalam rumah. iya, Kacau gitu. tuh. Kesalahan di rumah belum selesai, tambah dari luar. Sama dari luar, aduh. Bahaya Sama-sama ini. sama-sama bertemu di pintu pagar dokter. Satu dokter. Aduh. Iya. Lanjut ke. Demikian. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Iya. Sepertinya ini pertanyaan paling seru dok. Bagaimana peran dokter dalam menurunkan risiko kematian ibu dan bayi di daerah terpencil dan khususnya melalui edukasi, pencegahan, dan penanganan kasus kehamilan berisiko tinggi. Nah itu. Ya, itu pertanyaannya berat banget itu. Nasional pun berat, Pak Kevin. Waduh. Betul, ya. Ya. Kuncinya adalah satu, edukasi. Ya, edukasi buat masyarakat, mengajarkan setiap saat, setiap waktu buat ibu-ibu hamil beserta keluarga yang kelihatan di sekitar pasien yang dirawat tersebut. Karena kita kan di rumah sakit, ya. Yang dirawat kita sering Iya. sampaikan edukasi begini begitu, ya. Juga mengajarkan kepada bidan-bidan saya, ya, apa yang harus diajarkan kepada pasien-pasien. Iya. Ya, jadi istilahnya yang mau kita ajarkan ke pasien, kita ajarkan lagi ke bidan. Jadi perpanjangan tangan. Perpanjangan Saya, Dokter Ekin sendiri, Iya. kan bidan saya udah banyak. Betul. Jadi kalau mereka ngajarin pasien itu kan lebih luas dampaknya. Tapi saya tetap ngajarin, tidak berhenti juga begitu, ya. Nah, kemudian misalnya ya kita ajarkan. Beberapa tahun ini saya sudah bikin form itu format ya untuk adakan asuhan pulang ya. Asuhan pulang itu saya buat untuk beberapa
kategori pasien, misalnya nifas atau habis melahirkan, kita buat formnya demikian ya. Untuk pasca operasi, pasca keguguran, pasca muntah-muntah ngidam gitu, kita bikin juga ya, dan lain-lain lagi ya. Kemudian misalnya yang di poin-poinnya misalnya mesti makan ikan, sayur mayur ya, minum air putih yang banyak ya. Semuanya dalam porsi yang memadai ya. Jadi jangan pikir kalau makan ikan, ini satu ekor ikan, satu telunjuk begini, namanya ikan. Kayak ini kan banyak ikan, bisa besar begini. Ya. Kenapa tidak makan yang besar begitu? Besar. Harus makan kecil-kecil. Bu, makan ikan. Iya, makan dok segini. Iya, katanya. Harus sejengkal, iya sejengkal dok. Bu, kurang bu, 3 kali itu, 1 kali makan. Iya kan? Susah dok, musim ombak, katanya. Ya, berpancing lah bu, suruh suami berpancing dari pantai pakai layangan tuh. Pakai layangan, bikin layangannya pakai plastik, ya kan, biar pancingnya naik ke atas, nanti lemparkan ke tengah laut, kan gitu, ya. Ibu berdiri di tebing lakinya, nah, misalnya begitu ya. Nah, jadi untuk edukasi yang selanjutnya pada umumnya ya, coba hindari setelah melahirkan, hindari ukuk panas ya, dan obat tradisional itu hindarkan ya. Kemudian juga luka melahirkan ya, jaga kebersihan dengan baik ya, kira-kira begitu ya. Juga kalau luka operasi jaga tetap kering, rawat dengan alat steril ya. Kalau tidak bisa ke RSU, ke puskesmas dekat, jangan rawat sendiri ya. Dan kalau luka operasi bermasalah harus datang ke RSU di poliklinik ya. Kemudian edukasi ibu hamil yang datang periksa ya, edukasi kembali ke periksa juga di puskesmas ya, begitu ya. Imunisasi TT1, TT2 masih dikerjakan, pil tambah darah ya, porsi makan, jenis lauk ya, sayur mayur, sayuran hijau ya, banyak-banyak ya, cukup istirahat. Jangan ibu-ibu zaman sekarang nih Pak Revo ya. Ibu-ibu zaman sekarang tidurnya jam 12, jam 1. Ngapain? Ini HP, pakai HP, dia main HP itu ya. Scroll TikTok. Jadi kenapa tidak mau berkorban? Hilangkan kesenangan, tidur di bawah jam 10 untuk ibu-ibu hamil. Jangan sampai jam 1, jam 2 gitu ya. Pamali itu. Zaman dulu enggak ada itu. Ingat ibu tidur hamil sampai jam 1, jam 2, jam 7, jam 8 malam sudah gelap. Zaman dulu kan sudah tidur itu ya. Nah, itu lebih bagus. Hindari obat tradisional ya. Kemudian ibu hamil ya, periksa hamil baik-baik ya. Kemudian periksa USG ya. Sebisanya ibu hamil di USG spesialis 2 kali dalam periode 6 kali periksa, 2 kalinya kalau bisa diperiksakan oleh dokter spesialis ya. Nah, kemudian memberikan keterangan yang tanda bahaya, resiko tinggi kepada pasien tersebut, ibu hamil tersebut ya. Dan anjurkan segera ke bidan ya kalau mereka di kampung ya, atau ke puskesmas terdekat untuk segera dirujuk ya ke RSU Karel ya, karena RSU Karel Stasiun Tubuh ini kan 24 jam non-stop ya, terbuka ya, ada IGD-nya. Datanglah ya kapanpun juga. Tim kami kan siap melayani ya. Nah, kemudian ada ini dulu ya, waktu saya di puskesmas saya bisa bilang coba bikin arisan ikan ya, ada eskavator dekat situ lagi perbaikan jalan, coba keruk kolam ikan di situ. Jadi arisan ikan ya, posyandu itu arisan ikan. Jadi sebaiknya kalau Bapak Ibu berjaring, berpancing, nah bawa pulang 10 ya, yang 1 dilempar ke kolam ya. Ada sekian banyak orang, nanti cobalah setiap bulan tuh udah banyak itu. Kalau ada posyandu, kemudian ambil aja jaring ikan di situ, dipakai buat bayi-bayi, anak-anak balita itu kan menguntungkan ya. Tapi tepat ngomong ya, tapi yang punya ekskavator bukan saya. Ya. Yang penting pada saat itu saya udah bilang ke kades kan punya wilayah kerja, coba bilanglah kan begitu. Jadi saya belum bisa mendalami sampai sejauh itu
Ya, tapi tetap saya beberapa ya tempat-tempat di mana ada eh, desa-desa dan dusun yang di pinggir-pinggir pantai, itu sudah saya kampanyekan itu. Iya. Ya, demikian Pak Luar Kevin. biasa, Ya. dokter. Jadi ini informasi juga untuk masyarakat, khususnya mungkin ada pejabat-pejabat kepala desa yang nonton ini. Ini inovasi juga dari Bapak Dokter ini sudah dikomunikasikan, sudah dihimbau dari dulu. Mungkin segera itu masuk akal juga, Kevin. Sangat Bagus, masuk akal. bagus, sangat membantu. Bahwa bikin kolam ikan atau bikin sero tuh di pinggir Sero, laut tuh. iya. Oh, Iya. nanti tampung ikan situ saja. Dapat 10 cuma buang 1. Kan untuk pelayanan kesehatan dan balita juga di kampung. Itu sangat bagus. Terima kasih dokter inovasinya. Nanti kita share supaya Bisa dikerjakan Bisa sekarang dikerjakan. pun juga. Iya. Misalnya zaman sekarang bukan zaman dulu saja. Iya. Itu Itu sudah terbantu akses. itu sangat mengatasi angin Stunting. barat. Ya, stunting juga betul. Iya. Betul. Apalagi Itu kalau di langkah-langkah- Tenggara kan ini betul. kan. Langkah-langkah mengatasi angin barat, angin timur kan biasa orang Betul. susah untuk Iya. Ya dapat ikan. Itu tempat itu. Ketersediaan stoknya sudah Iya. sudah ada. Itu Luar biasa betul. dokter. Dan sangat membantu untuk stunting juga itu. Betul. Luar biasa. Baik, Dok. Ada pertanyaan lagi nih, Dok. Iya. Inovasi apa yang sedang dokter lakukan untuk meningkatkan pelayanan kebidanan dan kandungan, serta mendorong generasi dokter Hopgin bagi masyarakat ke depan? Iya. Tadi sudah saya sampaikan ya tentang metode kangguru ya, dipeluk bayinya, ya, botol air hangat ya untuk bayi-bayi prematur, pemasangan umbilikal kateterisasi ya. Kemudian ada juga yang sedang berlangsung sampai sekarang juga, kita berikan pasien itu untuk testimoni, untuk kesaksian pasien ya. Jadi pasien-pasien yang itu parah ya, yang pernah masuk dengan artinya nearly die ya, hampir-hampir meninggal begitu ya. Kemudian kita berhasil melayani dengan baik ya. Kemudian setelah dia sembuh, baru kita istilahnya wawancara ya, dan dia menuliskan ya apa pengalamannya, bagaimana waktu tiba di IGD, bagaimana waktu di ruangan kebidanan, bagaimana waktu di kamar operasi, bagaimana waktu di ICU, kembali ke ruangan, kesaksian mereka itu maksudnya apa kurangnya rumah sakit ini ya, obat-obat ada yang kurang kah ya, kemudian pelayanan, mungkin bidan-bidan kami ada yang kurang, perawat atau para dokternya ada yang kurang kah, galak kah, judes kah, kan begitu ya. Coba disampaikan ya. Kemudian himbauan buat masyarakat, himbauan dari pasien ini buat masyarakat. Layakkah rumah sakit ini menjadi tempat masyarakat berdatangan untuk mendapatkan pertolongan ya? Ya, apabila mereka betul-betul merasakan manfaat dari apa yang sudah mereka dapatkan dengan pelayanan yang dari setengah mati menjadi pulang dengan senyum, ya apa rekomendasi mereka buat masyarakat ya. Jadi hal ini kan rumah sakit ini kan kadang-kadang dapat kritik dari masyarakat, medsos dari sana sini ya. Nah, jadi kumpulan testimoni ini saya sudah bikin di dalam satu file. Dan itu kita akan bisa tunjukkan apabila dibutuhkan ya, itu hal yang baik buat rumah sakit ya. Dan itu mandiri dari tim tim kebidanan kandungan dengan bidan-bidan dan dokter untuk membuat hal demikian, karena itu hal yang positif. Dan itu bisa juga dipasang di ini, kalau di rumah-rumah sakit besar itu seperti majalah dinding gitu, ada foto, ada apa, ada bukti-bukti kan ada ya. Nah, tanda tangan pasien juga ada, itu bisa menampilkan ke masyarakat bahwa ada hal yang baik di rumah sakit dan bahkan banyak, kira-kira begitu. Nah, ada juga ini ke depan itu sudah sedang berlangsung ya, ada yang sudah berlangsung, sedang berlangsung sampai saat ini, dan ke depannya ada namanya RSKS Online Patient Support ya. Yang ini saya lagi udah berapa bulan ini saya pikirkan ya. Dan apa yang namanya CCR, Call Center RSKS ya.
Jadi saya baru memikirkan satu hal lagi tentang bagaimana memanfaatkan HP. Iya. HP yang biasa ini, HP kan sudah banyak dimiliki oleh masyarakat Iya. di sini. Bahkan sampai ke kampung-kampung dan dusun sudah banyak. Enggak semua, tapi sudah banyak yang memiliki ya. Untuk melayani kesehatan ibu hamil, pelayanan obstetrik, ginekologi ya, kebidanan kandungan, dan bahkan untuk semua pasien berbasis online ya. Iya. ROPS ya, RSKS Online Patient Support ya. Hal ini bisa terlaksana, artinya mampu laksana. Kan saya pikir biayanya bisa nol, Ya. ataupun kalau ada sedikit sekali sebesar biaya pulsa. Nah, ya, atau kalau di rumah sakit kita sudah punya WiFi, Iya. ya no money ya, tanpa biaya. Tanpa itu, biaya, Pak betul. Revo ya. Jadi prinsip kerjanya begini, membagikan nomor-nomor HP petugas kesehatan, bidan, nakes yang sudah melayani di ruang-ruang pelayanan, ya, di ruang-ruang perawatan, di Ponek, di IGD, di poliklinik-poliklinik yang melayani pasien-pasien, ya. Bu, kalau ada keperluan, Pak, kalau ada keperluan, ini nomor HP saya, HP. bisa hubungi saya. Kan begitu, ya kan? Itu masyarakat akan merasa dia punya pegangan, Iya. ya, dia punya pegangan. Secara tidak Dia- langsung membangun trust kembali kepada masyarakat begitu. Iya, betul. Karena bidan-bidan kita, perawat kita, petugas-petugas kita, ya. Jadi pasien ada pertanyaan, misalnya ya, dari masyarakat bertanya ke bidan atau perawat, dia tanya. Kemudian bidan bisa jawab, dia jawab langsung saat itu juga. Kalau tidak bisa jawab, dia akan Konsultasi. lanjutkan pertanyaan itu ke dokter spesialis pengampunya. Jadi masing-masing ruang kan ada dokter spesialisnya. Betul. Itu bisa. Jadi disampaikan. Tentu dokter punya HP harus open, dan saya selalu open. Sejak saya mendarat sebagai spesialis sudah punya HP. Dulu dokter umum tidak punya HP. Spesialis sudah punya HP open, tidak pernah tutup ya, kecuali jarang sekali mati baterai atau sedang tidur pun terbuka ya, dan bunyi ya. Itu open, jadi dokter akan jawab ke bidan, bidan bisa teruskan, kan begitu ya. Sampai sekarang pun dulu waktu belum ada dokter spesialis kandungan, bidan itu bisa kan, sekarang kan wilayah kerja sudah dibagi, Maluku Tenggara, Tual sendiri, Tenggara sendiri kan. Bidan di katakan di Pulau Kur, Tayando, mereka kesusahan konsul ke spesialis ke saya di Maluku Tenggara. Harus kita terima. Mereka butuh pertolongan. Apakah itu menyusahkan? Tidak. Cuman jawab sebentar, tik. Begini. Mereka terima, mereka balas lagi begini. Akhirnya solusinya apa? Akan begitu kan? Sampai mau rujuk, ya rujuk. Kapan berangkat, jam berapa, dengan apa? Tiba jam berapa? Kita siap di sini kan begitu, ya. Sekarang di rumah sakit di kota Tual sudah ada dokter spesialis. Tinggal mereka ke mereka juga, tapi tidak menutup kemungkinan Kalau ya. mau konsultasi Dimanapun dengan ya. Karena saya juga kalau ada kesusahan untuk masalah penanganan, kita biasa konsul ke teman kita, bahkan ke guru kita yang bukan di mana saya alma maternya, tetap dijawab. Dokter tuh seperti begitu. Itu. Yang penting kita mau bekerja, kita mau bergerak. Ya, kira-kira demikian, Pak Kevin. Luar biasa. Nah, yang satu lagi ini CCR ya, Call Center RSKS ya. Di sini mungkin sudah ada atau belum ya, saya tidak begitu mengerti, tapi adakah belum ya, kan begitu ya. Kalau ada, sejauh mana ada call center di rumah sakit, iya kan? Nah, kalaupun ada, udah ada yang angkat kok, kan begitu. Nah, sekarang kita pakai sarana yang murah meriah tanpa biaya, WhatsApp itu masih gratis sampai sekarang kan. Betul. Nah, kita punya WiFi, kita punya sekarang laptop di mana-mana ada, di ruangan, di ruang perawatan itu ada, ya. Nah, pelaksanaannya begini ya, jadi untuk jam kerja misalkan dibagi saja atau diatur saja teknisnya jam kerja. Misalkan di bagian manajemen terima kalau jam kerja ya, misalkan di bagian medis ya,
pelayanan medis bisa terima, ada timnya sendiri ya. Iya. Kemudian ditentukan ya, siapa pelaksana harian, berapa shift ya, penempatannya di mana ya, tadi kan di bagian pelayanan medis. Kalau di luar jam kerja mudah, IGD Iya. pun punya sarana komputer. Betul. Laptop kan bisa, komputer kan bisa saja masukin program WhatsApp online kok komputer kami Iya. ya. Nah itu kalau perlu diberikan insentif ya ala kadar secukupnya, jangan besar-besar lah kan begitu ya. Kita tahu rumah sakit ya perlu biaya banyak buat hal yang lain juga ya. Nah kira-kira begitu untuk CCR ini. Kemudian untuk regenerasi dokter kebidanan dan kandungan. Kalau untuk regenerasi ya, saya sebagai dokter kandungan di KI ini ya sudah merasakan bagaimana kerja sendirian bertahun-tahun, belasan tahun itu ya. Aduh, setengah mati ya. Berat ya. Dan beranjak usia tambah naik terus ya, karena usia tidak bisa turun, Pak. Naik terus usia, mulai tambah berasa lagi berat. Nah, kita cari tahu yang minat sekolah kandungan ini siapa. Akhirnya sudah dapat 2. Ya, kebetulan saat itu teman-teman kami juga guru-guru kami ada di FK Unsrat Manado. Ya, kita telepon teman-teman udah naik level juga, udah jadi penguji ya kan, kita telepon profesor kami juga, Prof bantulah kami begini-begini, kita butuh begini-begini ya. Syukur baik diterima tuh. Padahal sebelumnya itu mental ya. Yang kedua dia cerita masalahnya, telepon, akhirnya diterima. Dan kita sudah ada jadi ada 2, satu di Manado yang saya bikin rekomendasi, dan yang kedua rekomendasi ada di Makassar ya, dan dua tetap berjalan dengan baik sampai sekarang, tidak ada masalah. Saya pikir mudah-mudahan cepat lulus lah ya. Amin lah. Demikian Amin. Pak Kevin. Ini luar biasa nih Kevin ya. Saya tertarik dengan apa yang tadi dokter sampaikan mengenai inovasi terkait dengan call center nih dokter. Ya. Jadi harapannya mungkin hal ini bisa cepat dieksekusi, karena bagi kami masyarakat awam itu pelayanan kesehatan ini bukan hanya penting ketika kita datang dan terobati, tapi bagaimana pelayanan ini bisa diwujudkan ketika dari misalnya kita bisa daftar online tanpa harus mengantri, ada respon cepat dari bidan pelayan maupun dokter lain-lain, yang istilahnya kita bisa dengan WhatsApp tadi yang dokter sampaikan, kita bisa saling koordinasi, dok ini bagaimana, kira-kira sebelum ke rumah sakit langkah apa yang kita harus tangani ketika pasien ini gawat darurat sambil menunggu pasien, sambil menunggu ambulans atau alat bantu gitu. Ya. Sangat. Ini juga Pak, saya perhatikan kalau saya pulang operasi misalkan subuh-subuh gitu ya, sudah ada beberapa keluarga pasien yang antri mau daftar, daftar untuk minta nomor untuk antrian. Saya pikir call center ini sangat berguna. Iya betul. Kalau kita bisa online kan, itu memang sudah terbantu. Artinya masyarakat tidak datang untuk mengantri lagi, tapi sudah dilayani oleh dokter pada saat itu atau perawat pada saat itu. Iya, cuman hanya untuk mengantri saja mereka harus bangun tempo jam 5 datang, jam 4 begitu. Setuju, dok. Ya, walaupun pendaftaran dibuka jam 6, jam 7 kan begitu dah. Membuang waktu sia-sia. Mereka bisa lebih banyak tidur, lebih sehat nanti. Nanti sudah online saja, rencana datang tanggal sekian, jam sekian, Anda nomor sekian, urutan sekian, sekitar jam sekian, datanglah sekitar 30 menit sebelum tanggal perjanjian. Kenapa saya usulkan demikian? Saya pernah berobat di Jawa, dan kejadiannya seperti begitu. Kenapa kita contoh hal yang baik? Kalau nyontek waktu ujian itu salah. Pak. Kalau nyontek barang baik, pasti benar itu. Dan Tuhan juga sehingga itu. Iya, pasti benar itu. Nggak ada yang protes itu. Iya. Luar biasa. Semoga direalisasikan di RSUD Karangturi banyak Kevin ya, supaya masyarakat bisa terbantu, pelayanan bisa stabil, dan hal ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan kesehatan di masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Luar biasa. Kevin, lanjut. Makin seru aja nih barang ini. Seru, sangat seru nih. Dok, apa harapan dokter terhadap perkembangan Rumah Sakit Karyoswasta Tubun agar dapat terus berbenah dan berkembang menuju pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat Maluku Tenggara? Iya. Jadi pengembangan ke depannya ya memang tidak selalu mudah, tapi bukan tidak mungkin. Iya.
pasti mungkin, Harus ya. optimis ya dokter. Iya, direktur saat ini dia, ya itu memang sudah betul kita akui dia gigih ya. Dia mengerjakan sesuatu dalam diam, dalam senyap, Bekerja dalam tapi diri. jadi kan begitu ya. Sudah on the track ya, pada jalur yang benar, jujur, terbuka, open minded, menerima saran, masukan yang baik ya. Jadi menerima kritik-kritik ya, menggunakan anggaran dengan benar ya, menempatkan personal ya. Jadi ada istilah the right man on the right place. Ya. Ya, kita udah lihat itu ya, dan saat ini kita lihat ya. Dan orang-orang yang benar-benar cinta tanah Kei dan mau berjuang sungguh-sungguh untuk kemajuan daerah ini, itu yang harus ditempatkan di posisi-posisi yang tepat di rumah sakit ini. Dan itu sedang terjadi ya. Nah, jadi teruslah berjuang untuk hal yang baik ini ya. Karena kesejahteraan kota ini itu kesejahteraan kami semua. Kesejahteraan buat kita semua. Iya. Ya. Kalau bayangkan kalau kota sejahtera, kita kan sejahtera. Sepakat. Tidak bisa kota sejahtera kita tidak sejahtera, tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Iya kan? Bertolak Nah, belakang sekali itu. Iya, betul. Jadi kita harus berusaha mensejahterakan kota kita Ya. bersama-sama. Bersama-sama. Karena kita ada di dalamnya ya. Menyikapi kondisi terkini, maka ada saran-saran dan rencana ya. Ya. Rencananya begini. Yang pertama, kita buat jaringan konsultasi spesialistik yang belum ada spesialisnya di rumah sakit ini. Rumah sakit. Dengan center-center pendidikan. Itu saya pikir tidak akan perlu biaya. Tidak perlu biaya. Cuma perlu mengucap saja. Datang ke center, mengucap, pasti di ACC. Karena itu buat kebaikan. Betul. Untuk masyarakat. Setuju dok. Ya, di daerah-daerah. Nah, di daerah-daerah ini pasti sekali disupport, bukan cuma oleh center pendidikan, tapi Menteri Kesehatan, pemerintah pasti support, tidak bisa tidak, ya, karena pembangunan juga harus mulai dari daerah, ya. Dan meneruskan podcast ini sebagai podcast resmi rumah sakit, ya, sebagai sarana edukasi buat kesehatan masyarakat, ya, tentang kesehatan dan berbagai bidang kesehatan, ya, ya, sebagai istilah sebagai YouTube RSKS. Nah, Luar biasa. berkembang lagi kan. Ya. Nah, satu lagi yang belum pernah ada, ya, pemberian karangan bunga. Nah itu. Karangan bunga buat orang yang meninggal di rumah sakit ini. Ya. Ya. Nah itu ya, ucapan bela sungkawa dari rumah sakit, ya. Nggak besar, paling 50.000, 100.000. Kalau kita beli di luar 500, 1 juta. Betul. Ya kan? Kita harus bikin buat sini. Tidak perlu bagus, tapi perhatian itu yang penting, ya kan? Sentuhan Ya. kecil-kecil itu dokter sangat Iya. berdampak untuk masyarakat. Betul ya. Saya belum dengar juga di rumah sakit besar di Jawa. Ya. Tapi kita mulai dari sini, ya. Barang itu kecil dan mampu laksana, dan Ya. dampaknya bisa dirasakan itu oleh masyarakat. Betul. Ya, jadi bisa pelaksanaannya bisa diberikan tanggung jawab kepada pengelola kamar mayat misalnya, atau petugas IPRS misalnya, atau manajemen, ya, dan lain-lain terserah, ditentukan saja pengaturannya, ya. Kemudian workshop berkala untuk medis, para medis tentang ilmu berkomunikasi dengan baik, ya, ilmu berkomunikasi dengan baik. Ya. Jadi ilmu berkomunikasi dengan baik ini misalnya, ya, sikap tubuh kita pada waktu menjawab pasien, ya. Misalkan, Pak, Bu, Sis, ya, Kak, di mana tuh tempat laboratorium, ya? Kita ada di depan sini, di depan pintu masuk. Iya. Ya. Oh, kita tunjuk. Tuh di sana, belok kiri, belok kanan, terus ke sana. Nah, Oke. sering terjadi tuh. Pasien terima. Ya. Tapi dia bingung lagi di sana. betul. Apakah tidak lebih baik, oh Pak, Bu, ya, Tante, Kakak, mari kami antar ya ke Nah. sana. Butuh waktu 1 menit. Luar dari biasa, jalan luar ke depan biasa. sampai ke belakang sekali. Sepakat. Tidak akan lebih itu. Iya. 1 menit. Paling banter 3 menit pulang balik dari Iya. depan ke belakang. Iya. Ya. Kita ringankan langkah mulut kita, ya, Betul. tutur bahasa kita. Kalau itu bisa dilaksanakan tanpa biaya, Tanpa biaya, betul. tanpa doi sama sekali, ya kan? Sama saja, ya, sama sekali. Jadi itulah yang bisa kita tingkatkan buat rumah sakit ini, ya. Dan itu bisa terjadi apabila dari pimpinan dia kasih apa? Arahan. Insight ke Ya, dalam insight. masing-masing petugas yang ada, ya.
itu kalau artinya kalau rumah sakit menjadi baik, yang untung apakah direktur? Tidak. Kita semua yang Semua. untung, ya. Yang dapat nama kita semua, ya. Untuk kita semua yang dapat nama itu. Nah, begitu ya. Kemudian workshop berkala untuk medis, paramedis, ya. Untuk keilmuan, ya, keilmuan yang ada. Masing-masing spesialis di sini bisa pada waktu-waktu tertentu, misalnya setengah jam, ya, pada jam sekian-sekian, ya, ditentukan perwakilan dari tiap ruangan-ruangan untuk mengikuti, ya, misalkan arahan atau simposium, jadi in-house training istilahnya, begitu ya, dari kita untuk kita, kira-kira begitu ya, ya. Ya, semua ini perlu dukungan dari semua pihak, khususnya dari pihak manajemen ya. Kalau dokter-dokter biasanya mendukung sih, mendukung ya. Dokter itu gampang, cuma dikasih surat sepanggal. Terima kasih telah mengerjakan, itu cukup itu. Cukup itu. Tadi kita tidak pakai biaya, cuma perlu tanda tangan saja. Surat coba terima kasih ya. Hanya satu kepentingannya, perlu kemauan. Perlu kemauan, itu saja. Perlu kemauan dan usaha dan sedikit pekerjaan, gitu ya. Nah, saya pikir itu Pak Kevin yang mesti kita perhatikan untuk kemajuan Rumah Sakit Karet Satsuitubun ini. Demikian Pak Kevin. Menarik ya. Ternyata dokter juga memperhatikan hal-hal kecil yang dirasakan oleh masyarakat. Karena seperti ada dokter sampaikan bahwa tidak membutuhkan waktu lama untuk meluangkan waktu untuk antar mereka ke ruangan yang mereka tuju. Saya sudah jalan, saya tes jalan saya dari sini ke ruang kebidanan 1 menit Pak. 1 menit ya. Jalan normal. Dan sebenarnya lari. Kita juga pernah dengar bisik-bisikan sebelum ini tuh. Kebanyakan tuh di sini tuh masyarakatnya sempat tidak terlalu respon karena pelayanannya kurang maksimal ya gitu dokter. Jadi kadang-kadang juga hal kecil-kecil seperti yang dokter baru sampaikan tadi contoh-contoh ini itu berdampak juga kepada pelayanan. Mungkin mereka merasakan pelayanan dokter dan bidan di dalam ruangan sudah bagus, tapi attitude di luar kurang bagus itu juga bisa berdampak buruk juga untuk rumah sakit gitu. Bahkan Pak, misalnya di pintu masuk ada misalkan ya petugas kami misalkan dia memang dipakaikan pakaian khusus, pakaian adat, pakaian kebaya, pakaian apa nasional begitu untuk terima seperti penerima tamu gitu. Setuju, Pak silakan, Bu silakan, begitu kan? Silakan butuh apa dibawa? Oh perlu mendaftar. Oh di sini duduk sini ya. Nanti pendaftaran di sini. Dan kembali lagi itu tidak butuh biaya tuh dokter sebenarnya. Tidak butuh biaya. Cuma butuh kemauan. Dan sedikit usaha. Iya. Setuju. Begitu. Setuju dokter. Sangat setuju sekali. Ya. Dan ada tambahan dokter. Terima kasih karena inovasi dokter untuk misalnya kasih keranjang bunga ke keluarga pasien yang meninggal, ataukah juga bisa anak yang baru lahir terus dikasih semacam mungkin baju satu kan 25.000 30 dari pasar tuh, itu wah itu sangat berarti dokter untuk keluarga tuh. Itu bisa menambah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan di rumah sakit. Terima kasih. Apresiasi dokter. Ya, karena dari yang seperti dokter sampaikan tadi bahwa kesejahteraan kota ini itu dia akan tumbuh dengan sendirinya kalau masyarakat juga sejahtera saling berdampingan. Betul. Luar biasa begitu dokter. Pak Revo, betul itu. Siap. Terima kasih untuk saran masukan yang luar biasa dokter. Kevin lanjut Kevin. Dok, menjelang dokter masa pensiun di tahun 2007, apa cita-cita dan harapan terbesar dokter untuk masyarakat KEI, khususnya dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak? Ya, cita-cita memang kalau Bung Karno bilang gantungkan cita-cita setinggi langit. Kalau jatuh masih ada di atas kan? Iya, masih ada awan-awan. Kalau saya bilang begini, kalau boleh dan kalau bisa ya tidak ada lagi yang sakit dan meninggal karena hamil dan melahirkan. Ya. Setuju. Karena Terlalu dalam. itu pun ya walaupun itu adalah satu mimpi. Iya. Ya, satu mimpi nah mungkin enggak. Ya ada yang mati. Mimpi dok gitu ya. Tapi setidak-tidaknya dekat-dekat situ cita-citanya. Amin. Kan begitu kan? Amin. Ya. Hal ini
bisa kita mulai dengan pertemuan berkala rumah sakit dengan puskesmas dengan wilayah yang ada di wilayah Maluku Tenggara. Apakah pertemuan itu butuh biaya? Tidak sama sekali. Tidak perlu biaya. Ya, saya dengar rumah sakit ada berlangganan Zoom. Sudah ada Zoom-nya. Iya. Ya kan? Jadi bisa kita lakukan misalnya pertemuan daring ya. Iya. Online ya. Mampu laksana 1 minggu sekali, misalkan 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 60 menit ya. Dengan dipimpin oleh seorang dokter spesialis, misalnya obgyn ya, atau dokter ortopedi atau spesialis di bidang lainnya ya. Pertemuan saja ya, mungkin topik ini, satu hari 1 topik saja ya, 1 minggu 1 topik saja. Kalau 1 tahun 52 topik. 52 apa 56 ya, 1 tahun 56 minggu ya. Kira-kira begitu ya. Saya pikir para spesialis ya bersedia itu, dan itu Kembali lagi gratis. Kembali lagi gratis, dokter. Perlu secari kertas ditandatangani. Sudah melakukan begitu kan? Gitu ya. Kemudian jadi jangan ditutup, misalkan, bukan jangan ditutup ya. Jadi seperti tadi sudah tercantum dalam ROPS tadi di atas tadi sudah saya katakan, nakes-nakes yang ada hal yang sulit itu boleh langsung komunikasi ke dokter spesialis yang bersangkutan ya. Betul. Selama ini ya, kalau saya pribadi sudah menerima konsultasi dari puskesmas di kayak besar ya, bahkan dari kayak kecil juga, beberapa yang khususnya yang jauh-jauh, yang dekat pun ada ya. Itu tidak mengenal waktu, itu kadang-kadang tengah malam ya, kadang-kadang subuh-subuh begitu ya. Ya tidak nyaman, tapi ya dijawab saja. Dijawab saja karena orang dibutuhkan ini. Kalau enggak bisa ada korban di sana. Ya itu ibadah kita kan begitu kan. Ya harus begitu ya. Nah, jadi prinsipnya jangan ada yang susah di antara kita dan di masyarakat sebenarnya ya. Dan di nakes-nakes juga ya. Nah, bisa juga misalnya ya, kalau dulu ya kita adakan siaran kesehatan ya, dulu klinik angkasa RRI Tual ya. Sekarang mungkin melalui podcast ini siaran-siaran kesehatan. Itu kan pasti mampu laksana, tinggal waktunya ditentukan, diatur ya. Dokter-dokter spesialis support pasti itu, dan tidak perlu biaya. Jelas luar biasa. Iya kan? Luar biasa. Iya, demikian. Dok, sebelum ke pertanyaan terakhir, pengalaman dan perjuangan dokter selama akreditasi rumah sakit mulai dari 1 sampai 5 di untuk rumah sakit paripurna tipe C terkini. Iya. Saya dengar dokter sangat proaktif dan sangat mendukung akreditasi saat itu. Dengan keterbatasan anggaran dalam mewujudkan rumah sakit Karas Tubun sebagai daerah terpencil, itu dukungan seperti apa tuh, Dok, pada saat itu? Iya, jadi waktu itu memang terbatas juga ya dokter yang dokter spesialis untuk mengampu untuk program-program akreditasi. Jadi pada saat itu saya lupa entah 3 atau 4 itu program yang seharusnya saya handle. Sekarang kan udah masing-masing, ya kan? Ya caranya ya dari hati saja. Kita mau jadi, kita tidak mau kan tidak jadi. Dan pada saat itu kita mau karena saya perlu untuk rumah sakit ini maju. Ya, karena majunya rumah sakit sama udah saya bilang, majunya saya juga. Betul. Kan begitu, ya. Nah, kalau punya hati yang melayani, ya jangan takut gagal. Pasti bisa, jangan gentar untuk mengabdi di daerah terpencil. Ya. Di kepulauan, ya pasti bisa, ya. Mereka yang punya hati, jiwa, pikiran, ya, yang bersedia mengabdi, ya. Nah, itu mereka itu yang punya kriteria pantas untuk mengabdi di daerah seperti kita ini. Terpencil. Kalau tidak punya hati, ya mundur aja dulu. Mundur aja dulu, ya kan? Nah, kalau
Tuhan mempercayakan keilmuan kepada kita, ya, maka ilmu itu sebaiknya kita habiskan buat Ya. masyarakat. Setuju. Jangan kita bawa dikubur lagi, nggak guna, ya. Tidak Tinggalin berguna. semua ilmu, habiskan buat masyarakat di sini, ya. Sekarang syukur sudah banyak dokter umum ya di sini, ya. Ya. Dokter spesialis juga tidak kurang, ya, di Tanah Kei ini, ya. Nah, dulu waktu saya mendarat pertama kali di Pulau Kei ini, cuman ada sekitar 5-6 orang dokter umum, termasuk istri saya. Dan pelayanan pun harus tetap berjalan. Iya kan? Tetap berjalan, ya. Sampai pada saat itu, sudah sekian tahun saya mengabdi sebagai dokter umum di rumah sakit. Aduh, tidak ada yang operasi. Kalau usus buntu bagaimana? Ya, kalau sesar bagaimana? Ya, ada teman sejawat waktu itu dokter umum juga, sekarang dokter bedah, dokter Iswajudi, yang sekarang mengabdi di Sumatera. Ya, saya masih tinggal di sini. Kami pada saat itu minta pimpinan, coba utus kami untuk pelatihan di Ambon. Beliau bilang tidak ada biaya, dokter. Dokter Etin, dokter Yudi tidak ada biaya. Untuk pendidikan pelatihan seperti itu. Tidak apa-apa, direktur. Kami akan biaya sendiri. Yang kami butuhkan cuma surat satu saja dan tanda tangan. Mengutus, ya. Akhirnya jadi juga. Walaupun kempas-kempis setengah mati sebagai dokter umum, kita waktu itu ada operasi 2, ya. Sesar ya syukur hidup, ya, dan operasi usus buntu juga syukur, ya, banyak yang hidup, ya. Banyak yang hidup. Demikian juga dengan teman sejawat kami, Dr. Iswajudi, sampai dia ambil spesialis bedah dan saya ambil dokter spesialis kandungan, ya, karena waktu itu tidak ada pilihan, ya. Iya. Jadi syukur pada saat itu teman-teman kami pada saat itu yang dokter umum juga yang jago operasi dia sudah berangkat, ya, tidak ada lagi, ya. Masih sisa satu, ya, mantan direktur masih ada, tapi tentu masih kurang banyak, ya. Jadi kemauan keras kami, ya, itu yang memungkinkan kami berangkat, ya. Jadi saat itu, ya, dengan biaya sendiri apa boleh buat, jadi juga. Jadi. Iya. Jadi kalau mau sesuatu yang besar, ya kita mesti sesuatu kita keluarkan. Kita mau pancing ikan besar, mesti pakai ikan kecil. Iya. Ya. Mau pancing ikan besar, kita tidak bisa pakai batu, kan? Betul. Ikan tidak makan batu. Iya. Iya. Luar biasa. Demikian, Pak Kevin. Baik dok, pertanyaan terakhir dok. Untuk menutup Sebelum pertanyaan terakhir nih Kevin, ini kan penasaran juga dari tadi nih, ada piagam-piagam nih Kevin. Jadi mau tanya dokter, ini piagam dari mana nih dokter? Kalau yang ini. oh iya sih. Nah, ini nih. Yang ini Ada juga piagam soal pajak itu, Pak. Oh, ini pajak. Dapat penghargaan dari pajak 2015 waktu dulu. Ini juga Kalau nih dok. yang ini piagam dari POGI. POGI POGI itu apa kami, Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia, perkumpulan kami, dokter kandungan se-Indonesia, ya. Waktu tahun lalu, ya, dilaksanakan di Bali, ya, mereka peduli untuk dokter yang ditempatkan mengabdi di daerah terpencil 3T. seperti ini. 3T itu, ya. Itu beserta langsung dengan medalinya tuh. dokter. Satu paket, Oh, satu Pak. paket. Iya. Luar biasa. Dari Kementerian Kesehatan itu dokter. Dari Perkumpulan Ahli Kandungan se-Indonesia. Begitu. Iya. Luar biasa. Kalau yang ini dari pajak karena apa dokter? Ya, karena dari zaman dulu saya setia bayar pajak, Pak. Oh. Ingat yang nonton. Jangan lupa bayar pajak juga ya. Jangan lupa bayar Iya. pajak. Luar biasa. Oke dok, pertanyaan terakhir. Ya. Pesan dan kesan dokter saat bekerja di Rumah Sakit Karya Sosubun sebelum memasuki masa pensiun 2007. Pesan saya hanya satu hal saja. Kalau kita mau kerja di RSU atau di daerah, ya, di Maluku Tenggara ini, kerjalah sungguh-sungguh. Itu saja. Karena dari kita kerja sungguh-sungguh itu, masyarakat terbantu, tapi rezeki juga buat kita.
kembali semua itu Iya. buat kita juga, ya. Tapi intinya kerja sungguh-sungguh, jangan terlalu banyak pertimbangan, Iya. ya. Jadi saya kerja sungguh-sungguh dari dulu sehingga juga saya bisa sekolah, jadi spesialis, ya sejak dokter umum. Kalau saya kerja malas-malesan, saya rasa tidak mungkin bisa jadi spesialis, Iya. karena akan terbawa di sana. Yang malas tidak akan jadi dokter spesialis, tersingkir dengan sendirinya. Betul. Atau di DO nanti, begitu. Kebiasaan itu akan terbawa sampai kapanpun juga, ya. Iya. Jadi bahkan itu bukan cuma buat bidang medis saja, tapi untuk pekerjaan apapun juga, bekerja sungguh-sungguh, itu buat karir kita selanjutnya. Demikian Pak Kevin. Luar biasa. Sangat seru ya teman-teman. Terima kasih Dok sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, serta memberikan inspirasi. Iya. Khususnya bagi anak-anak muda yang sekarang lagi menonton. Iya. Semoga perbincangan hari ini menjadi semangat dan memberikan gambaran positif tentang kebidanan dan kandungan, khususnya buat ibu dan anak. Iya. Ini dokter, kira-kira nih untuk regenerasi pemuda dan pemudi KEI yang pingin masuk ilmu kedokteran atau ilmu kandungan, itu dokter kandungan, dokter spesialis, kira-kira dari awal tuh apa yang harus disiapkan gitu? Entah dari sekolahnya, IP-nya yang nilai harus bagus atau gimana supaya menyiapkan diri dari awal gitu. Satu kata, rajin belajar. Ya. Ya. Dua, jangan menyerah. Jangan menyerah. Itu saja. Ya. Kalau kita rajin belajar, kalau pintar itu bisa dicari. Ya. Tapi kalau males, itu tidak ada obatnya, Pak. Minta pil anti males, tidak bisa. Iya kan? Kalau sudah rajin, itu pasti bisa. Dan ya, jangan menyerah. Karena tantangan pasti ada. Iya, betul. Tidak mungkin hidup tanpa tantangan. Iya. Kalau tidak tantangan bukan hidup itu namanya. Tidak hidup. Ya, kalau sudah dalam dunia orang mati, selesai, tidak ada Selesai. tantangan lagi. Lanjut nih dokter, sebelum closingnya dokter. Setelah masa pensiun nih mungkin bisa jadi dokter di rumah saja tuh. Bisa jadi. Ya. Di rumah. Kira-kira ketika ada komunitas atau teman-teman atau generasi K yang pengen konsultasi dengan dokter, berdiskusi tentang dunia spesialis dengan dokter, apakah dokter bisa punya waktu itu? Kalau sekarang saja bisa, tentu bisa saja. Bisa saja. Dan setelah pensiun pun, kalau masih dibutuhkan, kami masih bersedia untuk melayani. Yang penting tergantung dari masyarakat dan daerah. Iya. Begitu. Jadi dokter membuka ruang Iya. bagi siapa saja yang ingin bertanya-tanya. Siapa tahu ke depan teman-teman bisa seperti dokter. Ya. Amin, amin, amin. Amin. Kita memang di K butuh dokter spesialis yang asli orang K. Walaupun Ya, dokter sudah orang K. Maksudnya begitu. Orang K. Maksudnya begitu. Aduh. Jadi dokter, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu di sini. Saya Kevin. Sebelum closing lagi nih. Kira-kira harapan dokter untuk podcast ini ke depan gimana? Oh iya, harapan dokter. Harapan dokter dulu lah. Podcast nih. Podcast ini Holtom. jangan sampai stop. Itu saja. Terus dikembangkan. Ya. Iya, dari ujung timur di sini, ya. Ini bukan sasarannya di Jawa, tapi dunia, Pak Revo. Siap. Iya kan? Jadi mulai pikir itu keluar. Jangan hanya pikir kita bagus saing dengan yang ada di Jawa. Tidak, itu terlalu kecil. Kita bersaing di dunia internasional. Demikian. Harus maju dan tidak bisa stop. Jadi sebelum ditutup oleh Bu Kevin, kita menarik satu kesimpulan selaku anak muda di sini. Kita menarik satu kesimpulan bahwa di balik bising kota dan gemerlap teknologi ada sosok-sosok yang memilih sunyi, ombak, jalan tanah, dan juga keterbatasan demi satu hal adalah menyelamatkan nyawa dan menjaga harapan bangsa.
Terima kasih dokter. Amin. Luar biasa sudah hadir di podcast kita hari ini. Silakan Kevin. Terima kasih banyak untuk Pak Dokter yang sudah memberikan cerita, memberikan pengalaman, Ya. serta inspirasi, khususnya buat anak-anak muda. Ya. Lebih khususnya buat anak muda lebih khususnya lagi buat anak-anak muda di Indonesia. Tamah. Buat in berkat, in besar. Tuhan memberkati Amin, kita semua. luar biasa. Semoga perbincangan ini memberikan motivasi dan semangat buat semuanya. Sampai jumpa di podcast Holtom selanjutnya. Dah. Dah.